Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Tecno di kelas entry level. Harganya murah, cuma 1 juta lebih sedikit, tapi dia itu punya spek dan beberapa fitur yang sangat menarik. Oke, jadi ini adalah Tecno Spark Go One, seri angka pertama dari Spark Go. Karena sebelumnya di belakang Spark Go itu tahun seperti Spark Go 2021, 2022, dan seterusnya. Nah, untuk tampilan boxnya ini cakep banget ya, bertemakan Transformers, warna kuning. Di sini ada gambar karakter Bumblebee new version dari Transformer One. Jadi One di sini saya kurang begitu tahu juga, diambil dari judul Transformer One atau memang seri angka pertama. Terus di bagian sini ada beberapa point selling seperti 120 Hz smooth display, 4,5G fast network. Jadi sebenarnya ini tuh cuma gimmick marketing aja ya. Itu sama aja dengan 4G Plus. Yang lebih membedakan kekencengan internet itu sebenarnya pengaruh LTE Cat berapa. Ingat, dengan operator dan lokasi sama. Terus di sini punya sertifikasi IP54, tahan debu dan cipratan air ya, bukan untuk direndam. Jadi yang bertemakan Transformers ini tuh cuma sampul aja, box dalamnya seperti ini. Di sini ada tulisan Go yang gede banget. Dan ini untuk versi tertinggi 128GB ROM, 4GB RAM. Versi lain ada 3/64 dan 4/64. Di sini tertulis 8GB RAM karena udah plus 4GB fitur virtual RAM. Terus di sini tertulis dual speaker stereo, prosesor Unisoc T615 dan 4 tahun plus lasting fluency. Ya kalau ini cuma gimmick marketing aja. Sama kayak di Realme dengan jaminan bebas lag selama 4 tahun. Terus di bagian belakang sini tertulis keterangan spek yang lebih lengkap. Pause aja di bagian ini kalau kalian pengen baca. Yuk, lanjut kita buka aja. Yang pertama di sini ada si HP-nya. Kita taruh dulu. Terus ada kertas-kertas seperti buku panduan dan kartu garansi. Dapat softcase transparan, ini polosan aja tanpa motif. Ada SIM tray ejector. Kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere alias 10 watt aja. Jadi di sini nggak dibawain maksimal kemampuan dari HP-nya yang support fast charging 15 watt. Dan terakhir ada kabel USB Type A to Type C. Oke, jadi seperti ini wujud dari Tecno Spark Go One. Bahasa desainnya memang kerasa fresh ya dibanding seri-seri sebelumnya harga sekelas, yaitu kamera Boba 3. Walaupun secara identitas tetap di sini nggak original, kiblatnya itu tetap ke iPhone, yaitu seri reguler dari iPhone 13, 14 dan 15. Untuk bahan full covernya ini dari plastik, bagian belakang punya motif seperti marmer atau keramik ya. Finishingnya doff dan yang saya suka di sini gak gampang jiplak bekas sidik jari. Overall sih desainnya saya pribadi suka ya, kesan cakepnya itu dapat dan finishingnya rapi. Cek sisi per sisi, di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai sensor pendeteksi sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ada grill secondary speaker. Sisi kiri ada slot SIM tray, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Terus sisi bawah ditempati lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C dan grill speaker. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Tecno Spark, satu kamera. Bulatan yang satunya ini bukan gimmick ya, benar-benar berfungsi, tapi bukan kamera, melainkan tempat infrared blaster. Jadi peletakannya itu unik, umumnya kan ada di atas. Terus di sini ada dual LED flash. Kemudian di bagian depan layarnya ini udah terpasang screen protector ya. Ada kamera depan, LED indikator dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Spark Go One. Model kamera depannya udah pansol ya, mantap. Bukan lagi yang water drop notch. Kalau untuk ketebalan bezelnya sih sewajarnya ya di harga sekelas yang memang rata-rata kayak gini. Kalau diperhatikan tiap sudut layarnya ini dibuat kayak iPhone ya. Itu lebih melengkung daripada biasanya. Untuk ukuran 6,67 inch, panel IPS, resolusi SD+, dan di refresh rate udah mantep ya 120 Hz. Karena rata-rata harga di kelasnya itu mentok-mentoknya 90 Hz. Untuk kualitas warna layar udah cukup oke ya, meskipun bukan yang paling oke. Terus kecerahan maksimalnya khas dari keluarga Transcend Holdings di harga segini. Memang agak payah di bawah terik sinar matahari. Di sini untuk pengaturan suhu dan karakter warna layar nggak ada ya, nggak bisa diubah. Jadi secara default aja. Untungnya sih karakter putihnya cukup nyaman ya di mata, bukan yang putih cool yang disitu lama-lama bikin capek di mata. Untuk pengaturan refresh rate uniknya di sini nggak ada lock 120 Hz ya, cuma dua pilihan otomatis atau kunci 60 Hz.
Cek di ponsel saya, di sini pakai iOS versi 14.0.1, versi Android udah 14. Security patch ada di 5 Agustus 2024. Kalau dicek di pembaruan di sini belum ada updatean lagi ya. Untuk dapat update naik versi Android gak bisa berharap lebih ya di harga segini. Apalagi brand dari keluarga Transcend Holdings. Nah, sesuai serinya Spark Go di sini pakai Android Go Edition, jadi banyak fitur yang dipangkas. Di menu fitur spesial cuma ada Dynamic Port dan Memory Fusion. Jadi gak ada aplikasi ganda, mode game, jendela mengambang. Bahkan fitur layar belah buat multitasking aja di sini nggak bisa. Ya memang dibuat seringan mungkin nyesuaiin dengan RAM yang memang zaman sekarang RAM 4GB paling cocok dipakein Android Go Edition biar lebih ringan. Performanya bisa maksimal. Di sini sistemnya cuma memakan RAM 1,2GB, jadi sisanya masih cukup longgar. Nah, HP ini punya fitur spesial yang jarang banget kita temui di HP harga segini. Sebenarnya fitur lama sih ya di Xiaomi, tapi kalau hadir di brand lain itu kerasa spesial aja, yaitu Infrared Blaster. Bisa digunakan sebagai remote TV, AC, dan lain-lain. Untuk aplikasi bawaan nggak ada, jadi di sini saya download aplikasi Mi Remote. Udah saya tes buat remote TV itu bisa ya, cuma entah mengapa kalau dipakai di TV merek Hisense itu nggak bisa. Jadi kasusnya kayak infrared di Xiaomi, udah saya coba di beberapa HP Xiaomi kasusnya seperti itu. Kalau infrared di HP lain kayak BBK Group itu nggak masalah. Kemudian kita cek di aplikasi Device Info HW. Untuk storage di sini masih bertipe MC 5.1 ya. Nggak masalah sih, udah sesuai lah dengan harganya. Tapi kalau dikasih UFS itu lebih mantap lagi. Intinya nggak bisa berharap lebih. Untuk SoC udah paling mantap, paling kenceng ya di harga 1 juta lebih sedikit dibanding HP lain. Pakai UniSoC T615, ini juga dipakai di Itel P65. Lebih kencang dibanding UniSoC T606. Sebenarnya konfigurasi CPU dan GPU itu mirip-mirip ya. Kalau untuk fabrikasi masih sama 12 nanometer. CPU dinaikin ke 1,8 GHz dari 1,6 GHz di T606 dan GPU Mali G57-nya di T615 ini lebih kencang 200 MHz, yaitu 850 MHz dibanding 650 MHz di T606. Dan pengalaman saya di Itel P65 itu memang kerasa banget ya perbedaannya kalau buat ngegame dibanding UniSoC T606. Lebih stabil dan FPS lebih tinggi. Terus untuk penyimpanan, RAM 4GB, storage 128GB. Harga terpaut sedikit, ini versi yang paling worth it ya dibanding versi di bawahnya 3/64GB ataupun 4/64GB. Sensor kamera di sini nggak akurat ya yang bener yang mana karena keterangannya itu banyak banget. Baterai 5000 mAh, support fast charging 15 watt. Cuma charger bawaannya 10 watt aja. Saya sempat tes menggunakan charger Ori Techno 18 watt, itu jalan fast chargingnya. Tapi daya yang masuk mentok 12 watt aja, diukur menggunakan USB adapter. Waktu yang dibutuhkan ngisi dari 2% sampai penuh itu butuh waktu 3 jam pas, jadi memang cukup lama. Untuk WiFi di sini udah support 5 GHz karena itu ada HP harga sekelas cuma support 2,4 GHz, belum support 5 GHz. Terus untuk kelengkapan sensor masih ada cahaya, magnet, giro juga ada. Cuma gironya di sini sebatas software aja, belum hardware. Jadi dipakai itu ya jelas bakal delay banget. Nah, untuk skor Antutu versi 10 UniSoC T615 di sini dapat di angka 260 ribuan di Antutu 3D versi Lite. CPU 88 ribuan dan GPU 30 ribuan. Skornya memang mirip-mirip ya dengan Helio G85, tapi sepengalaman saya buat game itu lebih enak di UniSoC T615 meskipun skor GPU-nya itu lebih kecil. Dapat FPS lebih tinggi dan lebih stabil juga. Terus untuk storage test dapat segini, ya standarnya MMC 5.1. Multitos 5 titik sentuhan aja ya, belum support 10 titik sentuhan. Di sini sempat saya tes di aplikasi PCMark untuk ngetes ketahanan baterainya. Dapat baterai life 15 jaman, termasuk awet ya, dengan pengetesan menggunakan jaringan data seluler. Kalau menggunakan WiFi itu bisa lebih lama lagi. Sementara ini untuk game cuma Mobile Legends aja ya yang saya coba. Di sini untuk settingan grafik bisa ultra dan frame rate kebuka super atau 90 fps. Tapi pas dimainin ternyata nggak bisa 90 fps, kekunci di 60 fps aja. Di settingan rata kanan grafik ultra udah sangat playable, dapat rata-rata 59,3 fps. Kalian bisa lihat sendiri grafik fps-nya. Udah aman lah. Bukan yang sering bergejolak. FPS lebih sering di angka 59 sampai 60 fps. Kalau settingan grafik diturunin ke tinggi, FPS yang didapat kurang lebih sama ya, rata-rata di 59,4 fps.
fps, tapi bedanya lebih stabil. Udah paling mantep ya buat main game sekelas Mobile Legends di harga sekelas 1 juta. Oh ya, kontrolnya di sini juga nyaman ya, responsif, nggak kerasa delay, dan penangkapan jaringan wifi-nya aman, pingnya stabil, nggak sering jumping. Karena biasanya penyakit ini dulu sering saya temui di HP-HP keluarga Transcend Holdings, wifi-nya suka jumping naik turun. Kemudian kita lihat di bagian kamera, jadi kamera belakangnya ini jujur ya cuma satu aja, 13 megapiksel. Gak ada lensa hiasan atau gimmick karena bulutan satunya ini infrared blaster. Terus untuk depan 8 megapiksel, perekaman video kamera belakang maksimal di Full HD 30 fps. Dan depan ini juga sama ya, Full HD 30 fps. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya, resolusi Full HD 30 fps, dan memang buat jalan ini kerasa getar karena nggak ada yang namanya itu stabilisasi. Nah, untuk karakter gambarnya memang agak gelap ya, kurang bisa ngangkat. Dan ini untuk hasil dari video kamera depan ya, resolusi sama Full HD 30 fps, sama juga nggak ada yang namanya itu stabilisasi. Nah, dengan lensa yang cuma 8 megapiksel, menurut saya ini video kamera depannya untuk detail udah lumayan ya, warnanya juga ya maksudnya itu bukan yang soft, bukan yang pucat. Di sini cukup natural untuk karakter warna. Nah, untuk kualitas dual speaker stereonya di sini udah mantep ya kalau perbandingannya dengan HP lain harga sekelas. Dimana yang lain itu masih mono, di sini nggak asal bunyi dua speaker, tapi memang detailnya cukup dapet, bass, treble, vokal itu nggak acak-acakan, dan yang terpenting nggak cempreng. Di sini tuh punya fitur volumenya bisa di boost sampai 300%, tapi idealnya enak itu maksimal 100% aja. Di atas itu kualitasnya berubah jadi sember, ibaratnya itu tumpah-tumpah melebihi kapasitasnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.